Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kini saatnya kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan setiap kita. Mari bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, bila ku renungkan kasih setiamu. Jiwaku bersorak, memuji Engkau. Bersama-sama kita katakan kasih setiamu. Haleluya, amin. Biar bibirku seumur hidupku, memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Biarlah setiap hati akan bersyukur kepada Tuhan. Di bawah naungan kebangsaanmu, jiwaku bersorak. Semuanya akan katakan kasih setiamu. Amin. Biarlah kasih setia Tuhan mengalir atas hidup kita. Bawa rasa syukur. Seumur hidupku akan memujimu.
membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapilah kami Tuhan. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu ada di tempat kami masing-masing. Ketika hati kami menyembah, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Haleluya, haleluya. Saatku menyembah-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku menyembah-Mu, saatku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, semua amen. Haleluya. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Semua angkat hati kita. Pandang kekudusan-Mu, saat ku puji, saat ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku. Haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Saatku menyembah-Mu, dalam keteduhan kita hampiri Tuhan. Roh-Nya ada di tengah-tengah kita. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku sembahkan hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah. Amen. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat, ku angkat. Saat ku
bertata di atas puji-pujian. Tinggikan namanya, Raja di atas segala raja. Kami sembah Kami akan mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kita akan angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sekarang tiba waktunya buat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita datang pada Tuhan supaya Tuhan memberi kita roh hikmat dan wahyu sehingga kita semua bisa mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang padamu saat ini, kami serahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan, tuntunlah kami. Kami berdoa saat ini di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, seperti dalam sorga. Mari Bapa, Kau tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sebab kami percaya hanya dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bersama Tuhan hidup kami akan diberkati luar biasa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara semua, mari kita kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Masih ingatkah Bapak Ibu bahwa minggu lalu saya menyampaikan firman tentang Tuhan adalah penentu dalam hidup kita. Dan kita telah belajar sehebat apapun kita, di atasnya adalah Tuhan yang menentukan. Tetapi sekalipun demikian, hari ini kita harus belajar, bukan berarti kalau Tuhan segala-galanya maka peran kita tidak ada. Bukan demikian. Hari ini kita belajar
bahwa kualitas kita ditunggu oleh Tuhan. Saya ulangi, tema kita hari ini adalah kualitas kita ditunggu oleh Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita akan membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 dan 5. Semua saudara yang di rumah, saya akan ajak membuka firman Tuhan. Yang punya Alkitab buku, yang sedang memegangnya boleh dibuka. Yang punya Alkitab dalam handphone boleh dibuka. Tetapi semuanya saya minta fokus kepada firman Tuhan ini. Dari ayat inilah kita akan belajar bahwa Tuhan juga menunggu kualitas kita supaya Tuhan bisa mempercayakan semua hal besar yang itu adalah rencananya buat kita. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saya ingin kita memahami apa maksud dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kalau kita baca sekilas, kayaknya ini cuma cerita tentang bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tapi perhatikan baik-baik ini. Kata firman Tuhan ini tadi, langit dan bumi pada waktu diciptakan, Tuhan itu sudah menciptakan langit dan bumi, daratan, lautan dan sebagainya. Tetapi belum ada semak tumbuhan yang diizinkan bertumbuh. Kenapa? Karena hujan belum diberikan dan belum ada manusia yang mengusahakannya. Saya ingin Bapak Ibu mengerti, sejak dari semula Tuhan ternyata punya konsep. Tuhan ingin mempercayakan semua itu yang ada di bumi kalau ada manusia yang mengusahakannya. Artinya apa? Tuhan menunggu ada manusia yang berkualitas, memiliki kecakapan mengelola, baru Tuhan izinkan yang lain bertumbuh. Coba perhatikan kepada saya. Artinya begini, di sekeliling kita, Tuhan itu akan mengizinkan semuanya jadi bertumbuh. Berkatnya tambah lama tambah besar. Hal-hal yang baik yang dari Tuhan tambah lama tambah besar. Tapi Tuhan mau berikan itu makin besar, menunggu kita mampu mengelola dulu. Jadi faktor diri kita itu ternyata juga sangat penting. Faktor Tuhan itu terpenting. Tapi faktor diri kita yang bertumbuh di hadapan Tuhan, bisa makin lama makin mengelola apa yang Tuhan percayakan, itu ditunggu Tuhan, saudara-saudara. Apakah sampai di sini saudara bisa mengerti maksud firman Allah ini? Saya ulangi, firman Tuhan ini minggu ini jadi penting buat kita. Tuhan bahkan tidak mengizinkan sekeliling di dunia itu bertumbuh sebelum Tuhan meletakkan Adam dan Hawa sebagai manusia untuk mengelola semua itu. Hujan juga belum diberikan. Semua berkat-berkat yang baik belum dicurahkan, belum digerakkan Tuhan jadi besar sebelum ada manusia yang bisa dipercaya untuk mengelola. Jadi saudaraku, minggu ini faktor diri kita itu penting, yaitu apa? Kita harus bertumbuh di hadapan Tuhan, bisa menjadi pengelola yang baik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bisa menggerakkan semua berkat-berkat yang ada di sekeliling kita menjadi lebih besar, lebih baik, dan lebih dahsyat untuk kita kelola dengan baik. Jadi faktor Tuhan penting, tapi faktor saudara sangat penting juga. Faktor saya sangat penting. Semua kita berdoa, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerah kami. Tuhan kami ingin yang lebih besar. Semua kita mau itu. Tetapi Tuhan tidak akan hanya menuruti yang kita doakan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang bisa kita kelola.
Amin apa amin? Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu minggu ini saya rindu saudara dan saya belajar bahwa Tuhan menunggu kita bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa berbuah sebagai pengelola yang baik. Punya kualitas hidup itu ya kualitas hidup anak-anak Tuhan yang memang bisa dipercaya, bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan. Dan kalau Tuhan melihat ada orang, ada anak-anaknya, ada hamba-hambanya yang bisa dipercaya untuk mengelola, maka dia pasti memberikan segala kepercayaan itu kepadanya. Jadi mari kita belajar ini. Saudaraku, Tuhan memiliki batas-batas untuk memberkati kita. Memang kita ingin Tuhan berkati saya dengan tidak terbatas. Tapi tahukah saudara, Tuhan memiliki batas-batas dalam memberkati kita. Apa batasan-batasan itu? Yang pertama, Tuhan memberkati kita itu biasanya sesuai maksud dan tujuan Tuhan sendiri. Jadi dia memberi kita berkat, mempercayai kita sesuatu sesuai maksudnya, sesuai tujuannya. Baik itu kesempatan, baik itu pangkat, baik itu segala berkat-berkat yang bersifat itu material. Tuhan bisa memberkati kita, menunjukkan kebesarannya sesuai maksud-maksudnya. Tuhan bisa memberkati seseorang dengan penyataan kuasa Allah yang besar. Seperti kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan roti mana misalkan. Tuhan memberikan air dari batu yang dipukul oleh Musa. Tuhan bisa memberikan burung puyuh datang beribu-ribu atau mungkin saya tidak tahu ratusan ribu mungkin. Tuhan bisa membelah laut Teberau dan sebagainya. Tuhan bisa memberkati dengan hal-hal besar itu tapi sesuai maksudnya. Tapi berkat Tuhan juga bukan hanya hal-hal yang seperti itu. Tuhan bisa juga memberkati kita sedikit sebagai satu ujian, satu pencobaan hati kita. Bisa. Semua batasan-batasan berkat yang pertama adalah maksud dan rencana Tuhan. Saya berharap saudara mengerti, entahkah berkat banyak atau berkat sedikit, sebenarnya di balik berkat ada maksud Tuhan. Sekarang, yang kedua ini yang penting, batas-batas berkat Tuhan ini adalah kemampuan untuk kita kelola. Kemampuan kita untuk mengelola itu. Itu batasannya. Makin besar kita sanggup mengelola uang, Tuhan makin besar mempercayakan. Orang yang meremehkan uang kecil, biasanya uang besar pun dia juga meremehkan. Orang yang meremehkan jabatan rendah, jabatan tinggi pun dia akan remehkan. Jadi sebenarnya berkat besar itu mengejar orang-orang yang punya kemampuan mengelola dengan baik. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan menjadi sangat penting buat kita. Faktor diri kita itu sangat menentukan juga. Jadi kualitas kita ditumbuh oleh Tuhan. Amin saudara. Saya berharap saudara yang di rumah, saudara sekarang pasti juga sedang menyiapkan diri bukan? Menghadapi hari-hari depan, menghadapi hari esokmu. Bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan pelayanan, bagaimana dengan keluarga. Tahukah engkau? Faktor dirimu itu penting. Apakah di depan kepercayaan Tuhan akan semakin berlipat-lipat atau berhenti atau bahkan diambil semuanya oleh Tuhan. Tuhan menunggu kualitas kita. Amin. Dan apabila kita punya kualitas yang baik, Tuhan tidak akan segan-segan mempercayakan berkat-berkat besar itu kepada kita. Dan sementara saudara mendengar ini, saya berdoa, saya dan saudara akan mengerti kehendak Allah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama, makin hari makin bisa dipercayai, sehingga apapun hal-hal besar yang kita impikan bersama Tuhan, tidak ada yang tidak tergenapi. Amin saudaraku. Mari kita katakan sama-sama. Mari kita ucapkan sama-sama dengan iman. Kalau saya punya kualitas bisa mengelola hal-hal besar, maka Tuhan pasti memberikan berkat-berkat yang besar kepada saya. Saudaraku, saya percaya firman ini adalah firman yang Tuhan ingin kita alami dalam hidup kita. Perhatikan,
Dalam Alkitab Tuhan berulang kali menyatakan bahwa kita harus bertumbuh, harus berbuah. Kenapa? Kenapa setelah kita diselamatkan, Tuhan rindu harus bertumbuh lagi, harus berbuah lagi. Tuhan kasih prinsip-prinsip, banyak prinsip yang menyatakan bahwa kita harus bertumbuh. Karena ini kebenarannya. Tuhan, sekali lagi saya ulangi, tidak selalu mengabulkan apa yang kita minta. Tapi Tuhan pasti memberikan hal-hal yang bisa kita kelola. Amin, saudaraku. Maukah saudara dipercaya besar? Maukah saudara mendapat berkat-berkat besar? Sekarang perhatikan kemampuan saudara untuk mengelola. Sebab kalau engkau mampu mengelola dengan baik, Tuhan memberikan sesuai kemampuanmu untuk mengelola hal itu. Saudara, apa buktinya? Nanti kita akan belajar dari perumpamaan talenta. Saudara pasti sudah tahu hal itu. Tapi ini harus kita pahami sungguh-sungguh. Tuhan itu menunggu kita bertumbuh dalam hal kemampuan untuk mengelola. Semua kita, para suami, para istri, anak-anak muda yang sedang berjuang membangun masa depanmu, Tuhan menunggu engkau mengalami pertumbuhan dalam hal mampu mengelola segala berkat yang Tuhan beri kepadamu. Kalau itu sudah terjadi, maka Dia mempercayakan hal-hal yang besar sesuai kemampuan kita. Saudaraku, kenapa Tuhan menunggu kita? Tuhan harus menunggu. Tuhan gak langsung begitu kita ini jadi anak-anaknya diberkati banyak semua berkat besar. Tidak begitu. Untuk mendapat berkat besar, Tuhan menunggu sampai kita mampu mengelola, baru berkat besarnya datang. Kenapa begitu? Satu, karena Tuhan tidak ingin ada berkat yang terbuang. Betul apa betul, saudaraku? Apa gunanya Tuhan memberi kita jabatan yang tinggi kalau ternyata kita nggak bisa kelola jabatan itu? Apa gunanya Tuhan beri kita pelayanan yang besar kalau kita memang tidak bisa mengelola itu? Apa gunanya Tuhan memberikan kita uang yang banyak kalau kita tidak bisa mengelola itu? Semua hal-hal yang diberkatan Tuhan di dalam hidup kita harus jatuh di tangan orang-orang yang bisa mengelolanya dengan baik. Tuhan terpaksa harus menunggu kita semua sampai kita dirasa cukup bisa mengelola berkat Tuhan itu. Karena Dia tidak ingin ada berkat yang terbuang. Mau terima kepercayaan besar? Tapi apakah engkau yakin di tanganmu berkat tidak terbuang? Waktu saya siapkan firman ini, saya sungguh-sungguh merendahkan diri saya. Tuhan, saya ingin dipercaya besar. Tapi saya tahu prinsip ini tidak bisa dilanggar sama sekali. Tuhan juga menunggu saya supaya saya bisa mengelola semua yang dipercayakan Tuhan, sehingga Dia akan memberikan tepat kepada saya. Bapak, ibu, saudara, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, sama. Mari kita bertumbuh minggu ini. Mari kita bangun hidup kita. Mari kita naikkan kualitas kita. Mari kita sungguh-sungguh berkembang dalam pengelolaan kita. Dalam semua hal. Dalam semua hal. Supaya berkat yang besar datang pada kita. Bagaimana sekarang kita bisa menjadi pengelola yang baik? Pertanyaannya kan itu. Kalau sekarang kenyataannya Tuhan menunggu. Kalau faktanya Tuhan menunggu anak-anaknya, Tuhan menunggu hamba-hambanya, Tuhan menunggu engkau dan saya. Menunggu untuk kita bisa menjadi pengelola yang baik, pengelola yang benar. Baru berkat itu akan diberikan. Berarti kita harus menuju ke sana. Berarti kita harus memperhatikan hidup kita dan mulai bertumbuh ke arah kehendak Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan menjadi pengelola yang baik bila kita melakukan dua perkara yang penting ini. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Kita membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Kemudian saya lanjutkan satu ayat lagi. Ayat 29.
Semuanya mari buka Alkitab. Kita belajar. Kita sudah belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian tadi. Tuhan tidak mengizinkan semak atau tumbuhan atau apa saja bertumbuh. Kenapa? Karena belum ada manusia yang bisa mengelolanya. Nah, setelah manusia ada, Tuhan mengembangkan semua itu. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang kita membandingkan dengan Matius 25 tentang talenta. Saya bacakan ya, saya bacakan. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan ini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lihat, Tuhan tidak menuruti apa yang kita minta. Tidak selalu dia ikuti apa yang kita minta. Tapi dia akan memberikan bahkan tanpa kita minta segala sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita mengelola. Saudara, apakah saudara gak rindu mendapatkan hal-hal besar? Tapi kalau saudara rindu, saudara dan saya harus perhatikan, ternyata kita harus upgrade, menaikkan kemampuan kita mengelola berkat Tuhan. Amin. Sekarang kita lanjutkan lagi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, saudaraku jemaat GBI Victory, GBL Yabes, minggu ini saya ingin membagikan firman ini kepada saudara, supaya saudara mengerti Tuhan akan memberikan kepada saudara sesuai dengan kemampuan pengelolaan saudara. Saudara dan saya harus jadi pengelola yang baik. Dan apa cirinya, apa tandanya pengelola yang baik, atau langkah apa yang membuat kita jadi pengelola yang baik? Lihat dari perumpamaan ini. Bagian pertama yang saya sampaikan adalah kita menerima semua berkat Tuhan sebagai kepercayaan yang harus dikelola. Semua berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, yang kita terima dalam hidup ini, itu harus kita terima bukan sebagai milik kita sendiri, tapi itu adalah kepercayaan Tuhan yang harus kita kelola, bukan hamburkan, bukan habiskan sesuai maunya kita. Ironis, banyak orang hidupnya hanya bertujuan memuaskan impiannya, hasratnya. Ingat, hidup kita milik Tuhan. Harta kita milik Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan milik Tuhan. Kemampuan-kemampuan rohani kita, bakat-bakat kita, semua karunia-karunia yang ada pada kita, semua milik Tuhan. Harus diterima sebagai berkat yang memang dipercayakan untuk kita kelola. Bukan untuk dihamburkan, bukan untuk dihabiskan. Saudara, kalau kita sudah bisa menjalani prinsip ini, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang pertama kita terima sebagai berkat untuk dikelola. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk dihamburkan, bukan untuk dihabiskan, bukan. Tapi itu untuk ujian, itu kepercayaan. Bukankah ini luar biasa? Ada enggak orang yang menerima berkat Tuhan bukan sebagai kepercayaan, tapi sembarangan? Ada. Tapi saya tahu saudara tidak demikian. Saya tahu saudara bisa dipercaya. Dan kalau saudara bisa dipercaya, makin hari makin besar kepercayaan Tuhan yang akan saudara terima. Saat-saat ini, di tengah keadaan yang notabene banyak orang berkata, ini waktu krisis, mungkin memang demikian. Tapi ingat, seperti kita sudah sepakat, surga tidak pernah krisis. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memberkati kita. Lah, artinya apakah hidup kita hanya bergantung dari krisis? Tidak, saudaraku. Artinya kalau Tuhan mau saat-saat ini kepercayaannya lebih besar, lebih banyak, lebih hebat, bisa atau tidak? Bisa, tetap bisa.
Dalam hal materi bisa nggak Tuhan percayakan lebih banyak? Bahkan saat-saat ini bisa. Dalam hal rohani bisa. Dalam hubungan kita dengan orang-orang yang bersama kita bisa. Semua kepercayaan yang adalah berkat, yang tujuan Tuhan untuk kita kelola. Kalau kita kelola dengan benar, maka itu tetap bisa dikembangkan walaupun bagi orang lain, walaupun bagi dunia sedang krisis. Tapi surga tidak krisis, Tuhan tidak pernah krisis. Amin. Yang penting adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Kita anggap apa berkat Tuhan ini, saudaraku? Sebagai berkat yang hanya untuk kita, terus kita kelola sembarangan, kita hamburkan, atau kita habiskan, atau kita kelola dan kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya, murid-muridnya menghamburkan berkat. Apa buktinya? Saudara, ingatkah saudara perumpamaan peristiwa pada waktu 5 roti dan 2 ikan? Tuhan Yesus memecah roti dan membagi roti dan ikan itu. Orang semua makan. Berlimpah-limpah enggak berkatnya hari itu? Berlimpah-limpah. Murid-murid sudah senang, orang banyak makan senang semua, bahkan limpah, banyak sisa. Tapi Tuhan di akhir mujizat itu ngomong sama murid-muridnya, sekarang kumpulkan semua sisa itu. Kumpulkan semua, bawa ke sini. Tidak boleh ada berkat terbuang. Saudaraku, kenapa sih banyak anak Tuhan berkatnya kecil? Kenapa sih kadang berkat kita nggak bertambah-bertambah? Karena mungkin secara jujur, kalau kita mau jujur, kita masih sering membiarkan berkat terbuang. Kalau kita masih sering membiarkan berkat terbuang, talenta terbuang, pengurapan, kepercayaan, karunia terbuang, maka Tuhan belum bisa menambahkan yang lebih besar dari apa yang ada sekarang. Bahkan takutnya mungkin satu kali semua itu harus diambil. Tapi saya percaya hari ini Tuhan menyampaikan isi hatinya ini bukan supaya kita gagal, supaya kita naik sama-sama. Amin. Supaya saudara dan saya bergandengan tangan, bergandengan pikiran, bergandengan hati. Satu pikiran, satu visi. Tuhan, kami mau sama-sama, kami mau semakin meningkatkan kualitas diri kami dalam hal mengelola semua kepercayaan. Apakah itu harta benda, pekerjaan, jabatan, pelayanan kita, karunia-karunia rohani, semua akan kita tingkatkan. Amin, saudaraku. Jadi ini yang pertama. Bagaimana bisa menjadi pengelola yang baik? Kita harus menerima berkat Tuhan sebagai kepercayaan untuk kita kelola. Amin. Haleluya. Sekarang yang kedua, dari kisah ini Tuhan ingin berkatnya itu dikembangkan. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak mengembangkan berkat kalau kualitas diri kita tidak juga berkembang? Tidak mungkin kan? Jadi satu-satunya jalan menjadi pengelola yang baik, ya kita mengembangkan diri kita. Saudara dan saya harus mengembangkan diri kita, supaya kita bisa makin hebat, makin naik, makin mampu mengelola semua kepercayaan yang sudah ada di sekeliling kita ini. Saudara, kalau kita ngomong kepercayaan Tuhan, jangan sudah merasa nggak dipercaya Tuhan loh. Di dalam hidup kita semuanya ada kepercayaan, baik uang, rumah tangga, anggota keluarga, pekerjaan, pelayanan, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan lain sebagainya. Semua ada bukan dalam hidup kita? Semua itu harus dikelola dengan baik. Dan saudaraku, yang kedua, yang terakhir ini, begini, saudara, kalau mau menjadi pengelola yang baik, tidak ada pilihan, kita harus mau mengembangkan diri kita, mengembangkan talenta kita, mengembangkan kemampuan kita mengelola, sehingga kita menjadi berhasil. Saya mau tanya, dalam perumpamaan itu kita semua tahu, pada akhirnya mana yang dipuji dan mana yang dihukum. Yang gagal dihukum enggak? Dihukum kan? Yang gagal diterima enggak diterima. Yang diterima Tuhan itu hanya yang berhasil. Yang terima 5 talenta, dia harus bekerja. Dan untuk bisa menjadi 10 talenta, dia pasti berjuang mengembangkan dirinya untuk bisa menjadi pengelola 10 talenta. Yang dari 2 menjadi 4 juga sama, pasti dia mengembangkan dirinya sampai bisa mengelola dari 2 jadi 4. Saudara dan saya, sekarang kita mau naik berkatnya, jadi mari kita kembangkan
hidup kita dari kemampuan yang sekarang bisa mengelola berkat sekarang ini, besok menjadi besar, tambah besar, dan sangat besar. Amin. Dan kalau mau berkembang, bertumbuh, kita harus belajar. Amin. Harus mau belajar. Orang yang sudah nggak mau belajar pribadi nggak mau, belajar sama orang nggak mau, belajar kepada firman Allah nggak mau, belajar kepada Tuhan nggak mau, sudah nggak bisa untuk berkembang lagi. Tapi kalau kita mau belajar dan belajar dan belajar, belajar kepada firman Allah, ya, belajar dari pengalaman hidup sendiri, ya, belajar dari orang lain, iya, belajar dari sekelilingnya, kita akan berkembang. Dan kemudian orang yang mau berkembang harus bersedia dievaluasi. Dievaluasi itu sakit, dievaluasi itu nggak menyenangkan, dikoreksi itu nggak enak. Tapi kalau nggak mau dikoreksi, bagaimana bisa meningkatkan diri? Tapi banyak orang makin lama usia tambah, makin nggak mau dikoreksi. Saya berdoa saudara rendah hati sampai akhir hidupmu. Saya berdoa saudara tidak congkak sampai akhir hayatmu. Karena orang yang sudah angkuh, sudah sombong, gak bisa belajar, gak mau dievaluasi, akhirnya gak berkembang lagi. Salah satu orang yang saya pikir hebat adalah Mahathir Mohamad. Dia menjadi Perdana Menteri Malaysia lama sekali. Membawa Malaysia menjadi maju sebagai negara modern. Mahathir Mohamad terkenal sebagai bapak modernisasi untuk Malaysia. Dia sudah diganti oleh Perdana Menteri lain, tapi rakyat masih merindukannya. Umur 94 tahun dia masuk lagi jadi Perdana Menteri. Bukankah itu orang hebat? Apa rahasianya hidup Mahathir Mohamad? Dia berkata, jangan biarkan ototmu nganggur, jangan biarkan otakmu nganggur gitu. Sampai tua belajar terus, belajar dan belajar. Saudaraku, kembangkan diri, mari kita belajar. Amin. Belajar itu perlu kesungguhan dan kerinduan. Belajar itu perlu rendah hati. Kalau kita bisa belajar, kita bisa naik, kita bisa berkembang. Tuhan ingin apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semuanya berkembang, bukan habis. Amin. Ini pesan Tuhan kita minggu ini. Saudaraku, Tuhan sekarang menunggu saudara dan saya. Apakah dia akan menambah-nambahi berkat atau mengurangi berkat? Karena apa? Kemampuan mengelola itu menentukan. Ayat terakhir, ayat 29. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Ini yang terakhir. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sangat nyata, jelas, dan tegas. Ini bicara kepercayaan, ini bicara berkat, ini bicara tentang semua yang Tuhan bisa beri kepada kita. Tapi catatannya, kepada semua yang bisa dipercaya untuk mengelola, akan ditambah-tambahkan lagi. Kepada orang yang tidak bisa dipercaya untuk mengelola, semua akan diambil daripadanya. Saya membaca ayat ini, saya ya takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita ini? Bagaimana dalam pandangan Allah? Apakah kita adalah orang yang akan ditambah-tambahkan berkat-berkatnya sebagai kepercayaan? Atau Tuhan terpaksa mengambil, bahkan mengambil semuanya, memberikan kepada orang lain yang bisa dipercaya. Karena dia sanggup mengelola apa yang Tuhan beri kepada kita. Kiranya itu jangan terjadi. Tapi tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini, mulai hari ini kita meningkat sama-sama, amin. Mulai hari ini kita bergandeng tangan. Saya juga berkata bergandeng hati dan pikiran. Sama-sama punya visi. Kita akan berkembang. Kita akan bisa dipercaya. Kita menjadi pengelola yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang diangkat, diberkati, dimuliakan oleh Tuhan. Karena kita juga punya kehidupan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab saudara. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Saya ingin mengajak kita menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Sebagai sebuah respon penyerahan hati dan iman kepada Tuhan. Hidupku ini menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku
tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Izinkan hadirat Tuhan turun, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Saudaraku semua, Tuhan pernah berfirman, di manakah orang yang cakap dalam pekerjaannya berdiri? Bukan di hadapan orang hina, tapi di hadapan raja-raja. Hidup ini kepercayaan, hidup ini harus dikelola. Tuhan mengajari kita, setialah dalam perkara kecil. Mungkin waktu kita dengar firman ini rasanya seperti ditampar, biarlah ini jadi tamparan. Bukankah kita ingin berkat yang lebih besar? Bukankah kita ingin sampai di puncak kemaksimalan kita? Tapi ingat, yang pertama faktor Tuhan, tapi yang kedua faktor saudara dan faktor saya. Tuhan memang penentu, tapi kualitas kita ditunggu oleh Tuhan. Amin. Jadilah pengelola yang baik dalam keluarga, mengelola kehidupan bersama istri, anak-anak, atau suami dan anak-anak. Jadi pengelola yang baik dalam pekerjaan dan jabatan yang Tuhan beri kepadamu. Menjadi pengelola yang baik terhadap talenta, bakat yang Tuhan beri kepadamu. Apalagi pelayanan dan panggilan kita secara ilahi. Kelola dengan baik, saudaraku. Tanpa pengelolaan, kata Tuhan, semua bisa hilang, musnah atau binasa. Tuhan akan mengembangkan semua di sekeliling kita ketika kita mau belajar meningkat sebagai pengelola yang baik. Pertanyaan saya minggu ini buat saudara, siapa yang mau meningkat jadi pengelola yang baik? Serahkan hati kepada Tuhan. Kalau itu saudara mau, kalau itu saudara ingin, kalau itu memang adalah kebenaran yang kau terima dan mau engkau ikuti, saudara angkat tangan sama-sama. Mari bicara dengan Tuhan minggu ini. Kalau saudara perlu bertobat, ya kita bertobat. Kita minta ampun. Kalau ada hal-hal yang sudah diberkatkan Tuhan tapi tidak kita kelola dengan baik, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, ini kami, ampunkanlah dosa kami. Di saat-saat di dalam banyak hal kami tidak bisa dipercaya. Beri kami hati yang baru dari firman ini Tuhan. Supaya kami sadar, bukan hanya faktor Tuhan yang segala-galanya. Walaupun itu juga kebenaran, tapi Tuhan itu bersama kami, menuntun kami, membimbing kami, menolong kami, supaya kami juga memiliki kualitas yang dinantikan oleh Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu Tuhan. Tolong kami bisa mengembangkan hidup kami dalam kualitas sesuai rencana Tuhan. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini menyerahkan hatinya kepadamu, mereka berdoa, mereka mungkin bertobat, mereka menyerahkan hidupnya kembali ke dalam tangan-Mu, mereka membuat komitmen, berjanji, Tuhan kau berkati, kau urapi, Roh Kudus pegang kami, meteraikan ini dalam hidup kami, sehingga di waktu-waktu ke depan kepercayaan Tuhan akan makin besar. Krisis tidak bisa menghalangi kepercayaan Tuhan yang semakin besar itu. Karena Tuhan tidak pernah krisis, Tuhan lebih besar dari semua krisis. Surga tidak pernah bangkrut, selalu ada berkat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, saudaraku sekalian, dan kita sudah berdoa. Tiba waktunya kita akan perjamuan kudus. Saya mempersilahkan saudara-saudara menyiapkan roti dan anggurnya untuk bisa dibagikan kepada keluarga. Kemudian kita bisa pegang sama-sama. Kita akan berdoa dalam perjamuan kudus.
Kalau sudah siap, mari kita akan angkat roti kita berdoa sama-sama. Semua angkat rotinya, kita berkata-kata dalam doa seperti biasa. Kita lepaskan kata-kata doa sebagai deklarasi iman yang akan membawa berkat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami, supaya kami semua diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga oleh para malaikat, dijauhkan dari mara bahaya dan celaka dimanapun kami berada. Kami semuanya disembuhkan Tuhan dari segala penyakit yang menyerang kami. Kami percaya firman-Nya, oleh pengorbanannya, oleh bilur-bilurnya, kami menjadi sembuh. Semua kuasa penyakit kami hardik, lepas, lenyap dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala penderitaan, segala kesengsaraan, yaitu kemiskinan, kegagalan, kekacauan, semuanya itu dilepaskan dari kami, dijauhkan dari kami. Sebab tangan Tuhan di pihak kami. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan kami berhasil. Sebab kami percaya di kayu salib semuanya sudah selesai. Kami terima roti ini sebagai tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan roti sebagai tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan. Sehingga kami menerima penebusan dengan cuma-cuma dan kami terima kuasa yang besar yang daripada Tuhan sendiri untuk hidup kami. Kami percaya punya masa depan yang baik. Kami percaya punya berkat yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat anggurmu sekarang. Mari berdoa sama-sama, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu. Darah perjanjian yang baru dan kekal, yang menghapuskan semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Oleh darah Yesus, kami dibasuh dan disucikan, dibenarkan dan diberkati. Saat ini kami percaya, oleh darah Yesus, kami diubahkan menjadi seperti Kristus, dimurnikan, disucikan, di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan bagi setiap kami. Segala rancangan setan digagalkan, dibatalkan, dilepaskan. Oleh darah Yesus kami bebas, kami menang, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita sudah berjalan kudus bersama. Kita percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya perjalanan hidup kami Engkau berkati. Terima kasih buat gereja kami. Terima kasih buat seluruh jemaat. Terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat GBI Victory dan Eliabes yang terkasih. Semua kita dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kita masih bisa beribadah di hari-hari yang luar biasa ini. Ya, sebelum saya memulai pengumuman, kita akan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih
kepada jemaat yang setia mengikuti penggembalaan di GBI Victory dan GBI Eliabes. Tuhan memberkati kita semua dan memulihkan keadaan kita. Juga kami bersyukur dan berterima kasih kepada para pelayan yang setia dan selalu setia di dalam melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Kami percaya setiap pelayanan yang telah diberikan akan mendapat upah dari Tuhan. Kemudian kami juga berterima kasih kepada gembala kita, Pastor Heru Johananta, yang sudah menyampaikan firman dengan luar biasa, menjadi pedoman dan bimbingan bagi kehidupan kita di hari-hari yang kita lewati ini. Pengumuman yang pertama, kami akan menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang minggu ini berulang tahun. Pertambahan usia yang diberikan oleh Tuhan menjadikan kita semakin berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian pengumuman yang kedua, kami ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat, jangan lupa untuk setiap pagi mengikuti program Mesbah Pagi yang sudah diadakan oleh Gembala untuk memberikan bimbingan, memberikan pedoman bagi kehidupan kita untuk menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagi Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GBI Victory dan GBI Eliabes yang memerlukan pelayanan kunjungan, bisa menghubungi para pelayan atau bisa menghubungi Bapak Gembala di nomor 081 2498 56115. Saya ulangi sekali lagi, bagi para jemaat GBI Victory ataupun GBI Eliabes yang memerlukan untuk kunjungan, pelayanan kunjungan, bisa menghubungi pelayan atau menghubungi Bapak Gembala di nomor 0812 4985 6115. Juga bagi para jemaat yang rindu untuk mengadakan persekutuan keluarga atau persekutuan jemaat, untuk saat-saat sekarang sudah boleh menghubungi para pelayan atau menghubungi Bapak Gembala untuk mendapat pelayanan di bidang persekutuan ini. Juga yang terakhir, saudara-saudara semua, bagi saudara yang memerlukan konseling untuk pemulihan hubungan keluarga, pemulihan diri, pemulihan segala hal gitu ya, bisa menghubungi juga gembala kita Pastor Heru Johananta di nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Tuhan kiranya memberkati hari-hari kita, sepanjang hidup kita dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang mana Bapak Ibu Saudara sudah menerima berkat-berkat firman Tuhan yang untuk menguatkan, menuntun iman kita supaya kita tidak kendor di dalam menyembah dan memuji Tuhan, tetapi kita semua percaya pada saat ini kita bersama-sama mengalami berbagai hal. Biarlah firman yang sudah Bapak Ibu terima menjadi kekuatan bagi kita, dan tiba saatnya kita mempersiapkan, yaitu setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu persiapkan, kita akan persembahkan kepada Tuhan. Dan bila mana Bapak Ibu yang tidak memberikan persembahan dengan amplop, yang mau memberikan transfer, bisa Bapak Ibu lihat di dalam catatan ada nomor rekening untuk setiap yang Bapak Ibu inginkan di dalam memberikan persembahan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, mari kita landasi, sebelum kita memberikan persembahan, kita landasi dengan membaca firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati
atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, inilah Bapak Ibu sebagai landasan kita memberikan persembahan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi setiap persoalan dan kebutuhan kita. Tetapi dengan penuh yakin dan percaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mana sudah kita persiapkan, mari kita angkat setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat dan kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan yang mana pada saat ini Tuhan kami mengangkat persembahan ini, dan Tuhan kiranya Engkau menguduskan setiap hati kami, menguduskan setiap tangan-tangan yang telah mengangkat persembahan. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan menjadi Tuhan untuk pelayanan di kemudian hari yang lebih maju lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk seluruh pengurus, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk mengelola setiap persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi pelayanan yang lebih maju lagi di dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara semua, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama akan menerima doa berkat. Saya undang Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang bisa berdiri. Kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan mengakhiri ibadah kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, angkat tanganmu dan imanmu kepada Tuhan saat ini, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang memberi kita kuat kuasa dan hikmat, sehingga semua kita diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kita, tangannya membuat kita berhasil, dan Tuhan pada akhirnya menjauhkan kita dari segala malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa kita. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata,